Ya, kita mulai ya. Pertemuan ke-6 pemrograman web. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita bahas hari ini menghapus data ya. Menghapus data yang tanpa relasi datanya dari tabel yang dia tidak ada relasi. Kemudian yang kedua, menghapus data yang ada relasinya, karena ini nanti akan berbeda perlakuannya. Lalu yang terakhir adalah menampilkan dialog konfirmasi. Jadi di awal kita menghapus tanpa bertanya apakah ini akan dihapus atau tidak, langsung aja dihapus. Ya, setelah itu nanti kita masukkan semacam pertanyaan, apakah ingin menghapus. Nah, kalau iya baru dihapus, kalau tidak nggak jadi gitu ya. Ini tutorial untuk adminer dan PDO masih tetap saya tampilkan ya. Nanti sambil dipelajari juga di situ. Untuk tampilan websitenya bisa dilihat di dokumentasinya Bootstrap ya. Terutama nanti untuk pertemuan selanjutnya kita masuk ke input data. Kemarin kita sudah 2 kali ya, saya menampilkan, ini yang ketiga kali untuk format nama file. Jadi yang utama punya kita itu ada 2 yang pengolahan datanya, yaitu nilai dan mata kuliah. Yang ada tombol tambah, tombol edit, tombol hapus. Ya, itu ada 2, yaitu nilai dan mata kuliah. 2 file itu yang jadi file utamanya. Nah, dari file itu contoh adalah nilai ya, nilai PHP. Dia nanti yang akan sumbernya dari situ untuk mengedit, untuk menghapus, untuk menambah dari situ. Nah, hari ini yang kita pelajari adalah cara menghapus nilai dan juga menghapus mata kuliah. Ya, jadi dari file nilai nanti dia mengakses file nilai delete yang ini akan dibuat. Prosesnya setelah dia mengeksekusi nilai delete akan kembali ke nilai, seperti itu ya. Nah, untuk membuat hapus, pertama yang kita perlukan adalah memastikan linknya dan parameternya. Jadi kita menyertakan tanda data mana yang mau dihapus, gitu ya. Mulainya dari mana? Mulainya dari nama file seperti ini, ada titik PHP-nya. Jadi kalau nilai, dari file nilai ingin menghapus, kita sudah membuat skenario, nanti menghapusnya itu menggunakan file namanya nilai delete. Maka di sini kalau dari nilai delete titik PHP itu nama filenya. Lalu diikuti dengan tanda pemisah seperti ini ya. Ini tanda tanya. Ini memang bawaan seperti itu untuk pemisah antara nama file dengan nama variabel. Kemudian diikuti langsung tanpa spasi ya, nama variabelnya apa, nanti sama dengan ini isinya, yang sama dengan ini adalah isi, lalu dimasukkan yang jadi kunci untuk menghapusnya itu apa. Kalau nilai, yang jadi kuncinya adalah ID, yang dia dipastikan berbeda semua, gitu ya. Kalau mata kuliah, nanti yang jadi kunci utamanya adalah kode MK. Itu yang kita set sebagai primary kemarin ya. Jadi format linknya berubah jadi seperti ini. Sementara yang ada itu hanya sampai titik PHP-nya. Ya. Nah, kita lanjutkan. Silakan dibuka ini untuk yang tanpa relasi dulu ya. File nilai. Nilai PHP itu linknya. Asal mulanya adalah nilai delete titik PHP saja, sampai PHP aja. Nah, ini ditambah ya.
Dibuka dulu file nilai. Oke, di bagian bawah ini ada link untuk menghapus ya, yang ikonnya X. Ini ada nama file nilai underscore delete. Ini filenya belum ada. Ya, nanti kita buat, tapi kita rubah dulu kodenya menjadi seperti ini. Jadi setelah nilai underscore delete titik php ada tanda tanya. Nah, nama variabel ini sebenarnya bebas saja, mau pakai ID, mau pakai apa namanya terserah, tapi perhatikan besar dan kecilnya, karena nanti akan dibawa ini bahasanya di belakang tanda tanya sampai sini nih, akan dikirim ke file ini nilai delete. Maka nama variabelnya bebas, yang penting ketika nanti diambil namanya sama persis. Jadi kalau besar kecilnya beda nanti nggak akan bisa ditangkap datanya. Ya, kita masukkan di sini, kita gunakan ID saja. Jadi nilai underscore delete php tanda tanya langsung aja. Kemudian ID sama dengan, nah ini kita ngambil data dari PHP. Yang kita tampilkan di situ ID. Nah, kita lihat dulu ya, sebelum kita mengubah ini nilai, halaman nilai, ini kalau saya taruh di yang ini ya, yang paling atas misalnya, seperti ini. Kalau dilihat di situ di ujung kiri bawah, itu ada link. Ada web slash nilai underscore delete titik php ya. Itu aslinya kemarin. Nah, kemudian dirubah jadi seperti ini. Ada tambahan parameter yang saya blok ini. Nama variabelnya kita sesuaikan aja dengan nama field yang ada di tabel ya, yang ada di database. Kalau pakai ID lah, itu lebih mudah. Ya, jadi ID, tanda tanya ID-nya sama dengan ditampilkan ID dari data yang kita baca, yaitu RN ID ya, seperti itu. Nah, tampilan nilai tadi, saya refresh, kemudian saya letakkan di atas ini tadi. Nah, hasilnya berubah tuh di ujung kiri. Ada tambahan tanda tanya, ID sama dengan 1. Nah, kalau saya taruh kursornya ke bawah lagi, data yang kedua, ID-nya sama dengan 3. Nah, itu sudah muncul kode unik yang akan digunakan untuk menghapus. Ya, ada ID 2, ID 4, 6, sama 5 punya saya. Jadi beda-beda nih semuanya. Kalau masih sama isinya, codingnya salah. Nah, pertanyaannya apakah berbeda tuh? Ketika ditaruh kursornya, jangan diklik ya.
Beda-beda datanya? Balik ya, codingnya seperti itu. Ada yang nggak ada isinya, sampai ID sama dengan aja terus nggak ada apa-apa di belakangnya. Kalau terjadi seperti itu, ID sama dengan terus nggak ada angka di situ, itu nama variabel salah. Besar kecilnya mungkin beda tuh. Ada berapa orang yang bisa menampilkan? Satu, dua, tiga. Dari sini nggak ada sama sekali. Ada 3 dari hampir 40 orang. Oke, perintah berikutnya buat file baru ya, namanya delete underscore nilai underscore delete php. Kode di dalamnya 3 baris ini dulu sementara. Buat file baru ya. Namanya nilai underscore delete titik php. Sudah ya. Jadi dalam
kita pengolahan data, fungsi itu harus terus dimasukkan karena di situ ada koneksi. Oke, saya lanjutkan. Nah, sekarang dimasukkan kode untuk menghapus. Ya, jadi setelah include tadi, dimasukkan ini ya. Setelah include, ini saya jelaskan. Yang pertama dulu warnanya saya bikin berbeda. Setiap warna itu satu baris. Ini ada ID sama dengan ada $_get, ini huruf besar ya. Lalu ada kurung kotak, ada tanda petik, ada ID di sini. ID di sini yang ada di dalam sini wajib sama dengan yang ada di sini. Nih. Jadi kalau di sini hurufnya kecil seperti ini, ID kecil semua, maka yang ditangkap di sini kecil juga. Ini ya. Jadi dia menangkap kiriman dengan variabel bernama ID, lalu disimpan di dalam variabel $ID. Angka berapa yang ada di nilai tadi? Misalnya angka 1. Nah, angka 1 itu tersimpan di get ini. Lalu dimasukkan ke dalam ID. ID ini isinya angkanya 1. Lalu ada perintah di sini query untuk menghapus. Perintahnya adalah delete from nilai ya. Kemudian dibuat klausulnya untuk memastikan data mana yang dihapus, yaitu pakai where. Yang dihapus yang mana? Yang ID-nya sama dengan 1. Kalau data yang dikirim angkanya 1 ID-nya. Kemudian dieksekusi, ini jangan ada enter di sini ya. Maksudnya jangan ada spasi kosong. Jadi ini satu baris, satu baris, satu baris. Per warna itu satu baris. Nah, setelah selesai dieksekusi, selesai menghapus, langsung kita kembalikan lagi header ya, location, nilai PHP. Jadi kembali lagi ke file nilai. Dari nilai mengakses nilai delete, balik lagi ke nilai. Ya, itu prosesnya.
Sudah ya, silahkan disimpan. Kemudian ini tanpa relasi, jadi langsung dihapus ya. Saya akan menghapus yang paling atas ini ya. Tahun akademiknya 2022-2023. Pemrograman web. Ini saya hapus. Prosesnya adalah dia akan langsung menghapus tanpa ada konfirmasi dan sebagainya. Dan seolah-olah tidak pindah halaman. Seolah-olah itu. Kalau diklik, langsung hilang. Seolah-olah dia tidak pindah halaman, padahal dia tadi sempat pergi ke file namanya nilai delete. Ya, dia ke situ dulu mampir. Oke, itu satu ya. Itu tanpa relasi. Artinya dia bukan sebagai tabel master. Dia justru memerlukan tabel lain. Nah, karena dia sebagai detail istilahnya ya. Kalau master dan detail itu, masternya kalau dihapus, detailnya juga harus dihilangkan atau diapakan nanti gitu. Tapi karena dia sebagai bagian bawahnya, boleh aja langsung dihapus. Oke, saya lanjut ya. Berapa orang berhasil menghapus? 1, 2, 3. Kalau belum nyoba, nggak usah diangkat tangan. Ya, lanjut ya. Menghapus data yang ada relasinya, yaitu data mata kuliah. Kenapa? Karena data mata kuliah ini diperlukan oleh tabel nilai. Dia merujuk ke situ. Satu mata kuliah bisa nanti nilainya beda-beda. Kalau misalnya mahasiswa cuma ngulang, seperti data saya, seperti ini ya. Ini ada sistem keamanan 2 kali. Diambil di semester 3, diambil lagi di semester 5. Ya, jadi ada 2. Nah, kalau seperti ini harus kita pilih dulu. Ya, kalau ada relasinya, dia ada anaknya di bawah, kita harus cek dulu ya. Jadi kita tidak boleh menghapus data yang ada relasinya. Dia digunakan, itu tidak boleh. Karena nanti akan terjadi kehilangan data. Contohnya, di kita ada 3 buah prodi di database ya. Masih ingat kodenya? Kemarin baca anime itu. Ada 4 segmen ya. Ada 4. Pertama adalah apa C itu? C itu apa? C itu apa? Nggak tanya itu, saya tanya C itu apa? Oh, S1. C itu S1. 21-nya angkatan. Terus itu berapa digit kalau angkatan? Berapa karakternya?
2. Terus segmen berikutnya menandakan apa? Menandakan prodi berapa karakter? Ya, 5 digit, 5 karakter. Sisanya 3 adalah nomor urut. Setiap mahasiswa itu punya prodi. Di tabelnya itu ada prodinya apa. Ternyata prodinya kita hapus. TI itu dihapus misalnya. Maka yang mahasiswa TI kehilangan prodi semuanya. Namanya tidak akan tampil nanti. Ya. Namanya tidak akan tampil di daftar mahasiswa. Kenapa? Karena ada miss data yang hilang. Ya. Sama dengan nilai ini, kalau mata kuliahnya dihapus, nilai itu kehilangan induknya, maka dia nggak bisa ditampilkan, padahal datanya ada. Maka perlu diantisipasi. Caranya gimana? Caranya adalah data itu harus diamankan. Yang nanti bakal kehilangan orang tua bahasanya. Nama mata kuliahnya dihapus, itu yang anak-anaknya ini harus diapakan, harus jelas. Tidak boleh dibiarkan aja. Ya. Pilihannya macam-macam. Pilihannya bisa dipindah, nilainya dipindah ke mata kuliah lain, atau nilai itu dihapus juga. Nah, di praktikum kita yang kita pakai adalah kalau mata kuliahnya dihapus, maka nilai yang berhubungan dengan mata kuliah itu dihapus juga. Contohnya di data saya ini. Di data saya ini ada sistem keamanan. Ada 2 malahan. Kalau sistem keamanan itu dihapus mata kuliahnya, maka akan menghapus juga nilainya. Jadi 2 nilai di tabel nilai akan dihapus juga. Itu yang akan kita pakai. Kalau datanya hanya 1, ya 1 itu akan dihapus. Mata kuliahnya dihapus, nilai yang berhubungan dihapus juga. Kalau mata kuliah itu belum ada, belum dipakai, sudah kita buat mata kuliahnya tapi belum ada nilainya, itu masih bisa dihapus mata kuliahnya saja ya. Saya lanjutkan. Nah, dibuka file mata kuliah, diubah linknya menjadi seperti ini ya. Jadi mata kuliah _delete PHP tanda tanya. Pakai nama variabelnya kode _ mata kuliah, lalu ditampilkan datanya di sini. Kode MK ya. Mata kuliah delete PHP, tanda tanya. Kode MK sama dengan ini sama ya. Kalau mata kuliah diakses, itu tombol delete-nya ketika ditaruh mouse-nya di situ, maka muncul tuh di belakang mata kuliah delete PHP itu tanda tanya, kode MK-nya sama dengan kodenya harus beda-beda. Ketika dipindahkan ke bagian bawah dan seterusnya harus beda-beda.
Sudah ya. Nama variabelnya kode underscore SMK huruf kecil semuanya. Lalu diikuti dengan sama dengan dan kode-kodenya. Ada RPL, ada apa yang sesuai dengan yang ada di database. Kemudian silakan di save as file nilai delete. Nilai delete tadi di save as menjadi mata kuliah delete PHP. Nilai delete ini di save as ya. Nilai delete di save as menjadi mata kuliah delete. Oke, tetap sama. Atasnya include itu wajib karena ada koneksi database di situ. Ya, yang selanjutnya variabelnya kita sesuaikan, bukan ID ya, tapi kode MK. Sudah di save as ya. Ini yang saya sampaikan tadi, karena dia punya relasi, jadi perlu dilihat dulu mata kuliah ini sedang dipakai, ada dipakai oleh nilai. Kalau dipakai oleh nilai, kita eksekusinya berbeda dengan kalau dia tidak dipakai. Ya, jadi kalau dia tidak ada misalnya mata kuliah, oke, di data saya mata kuliah ini jumlahnya ada 4. Saya punya 4 mata kuliah. Ya. Ada 4 buah mata kuliah. Web, keamanan, framework, basis data. Dinilai, framework ada, keamanan, basis data, web ada semua. Kepake semua berarti ini ya. Nah, maka saya tambahkan 1 buah mata kuliah lagi baru yang kosong ya, yang tidak digunakan dinilai. Kodenya misalnya seperti itu namanya. Ini contoh aja ya. Oke, saya punya 5 mata kuliah. Kalau saya lihat di sini di mata kuliah ada 5. Ada entah ya. Entah apa namanya. Tapi itu tidak digunakan di dalam nilai. Kenapa? Belum ada nilai untuk mata kuliah itu. Nah, kasarnya seperti itu. Maka kalau terjadi seperti itu, sini nggak ada ya. Maka ketika mata kuliah itu belum digunakan sama sekali, dia boleh langsung dihapus. Ya, jika tidak digunakan, langsung hapus mata kuliahnya. Tapi jika ada hubungannya dengan tabel nilai, misalnya data saya ini malah ada 2 di sini dinilai. Tadi saya hapus ya. Ada sistem keamanan. Ini 2. Maka kalau saya menghapus sistem keamanan, saya juga akan menghapus 2 nilai ini. Kayak gitu ya. Nah, ini codingnya berbeda. Jadi kita akan menghitung jumlahnya nanti. Di dalam nilai itu ada nggak mata kuliah ini? Kalau nggak ada, hapus mata kuliahnya. Tapi kalau ada, hapus mata kuliahnya, hapus nilainya. Nah, itu perintahnya ya. Ini codingnya. Yang mempraktekkan aja belum tentu bisa, apalagi yang enggak. Ya, gitu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, sesuaikan aja. Ini variabelnya kita ganti kode MK, get, kode MK juga. Hurufnya kecil ya. Ini saya hapus dulu ya. Sampai ke bawahnya saya hapus nih gini. Nah, kita hitung dulu.
Itu yang double slash keterangan ya, atau komentar. Itu untuk mempermudah kita kalau nyari bagian kode yang mana. Tadi disimpan dengan nama lain ya, di save as dari nilai delete. Oke, sekarang perintahnya seperti ini. Select count ya. Tadi saya ngobrol sama Pak Romi ya, basis data katanya belum sampai ke sini perintahnya, DML belum ya. Saya bilang ya saya sudah masuk, harusnya ini sudah ya. Jadi kurikulum TI ini agak aneh memang, harusnya belajar basis data dulu, semester berikutnya belajar web, semester berikutnya baru belajar framework. Nah, hari ini digabung tiga-tiganya. Jadi itu nasib kalian seperti itu, saya berusaha membantu ini caranya. Jadi nanti masuk ke DML-nya Pak Romi, sudah tahu, oh itu, sudah pernah. Termasuk ke framework, saya ada beberapa orang pasti bisa mengikuti, mungkin bisa, sebagian besarnya nggak bisa. Yang konsep MVC itu saja pusing. Model view controller, tapi nggak apa-apa ya, dijalani aja. Sudah, itu menghitung jumlah kode mata kuliah yang ada di tabel nilai. Itu caranya ya. Mengetahui bahwa kode itu dipakai di nilai atau tidak, itu caranya jumlahnya dihitung. Kalau dia nanti lebih dari 0 berarti ada. Nah, gitu ya. Kalau dia sama dengan 0 tidak ada, maka di sini kita saya kasih komentar seperti itu ya. Di sini ada pemilihan kondisi. Jika $RN kode MK itu sama dengan 0, artinya di sini tidak ada kode MK yang digunakan. Ini keterangannya ya. Maka langsung saja kalau memang tidak ada, hapus mata kuliah itu. Perintah hapusnya
Komentar boleh dibuat, boleh enggak ya, itu untuk memperjelas saja. Nanti mungkin ada 1 atau 2 pertemuan yang kita nggak masuk, saya bikin video aja. Ya, karena saya hitung sampai dengan nanti mendekati UAS itu, jumlah pertemuan kita itu cukup 15, termasuk UTS. Tapi nanti akan ada yang saya mungkin nggak bisa masuk hari Jumat, karena ada geladi wisuda, itu nggak mungkin. Wisudanya hari Sabtu, biasanya hari Jumat sore. Jam-jam segini, jam 1:30 itu biasanya geladi. Jadi nggak bisa masuk. Mungkin ada 1 atau 2 pertemuan saya bikin video ya. Oke, ini yang pertama. Jika di sini ya bahasa kita, jika RN kode MK itu sama dengan 0 isinya. Jadi perintah di sini kalau saya baca gini ya. Select count kode MK. Count itu menghitung semua isi field kode MK itu, dihitung jumlahnya ada berapa. Nah, gitu. Dari mana? Dari from nilai. Dari tabel nilai itu yang kode MK-nya ini, yang ABC 123, itu ada berapa jumlahnya? Nah, kayak gitu. Ketemunya di mana? Ketemunya di sini nanti hasilnya. Tersimpannya di RN sini ya, $RN. Nah, karena saya menggunakan alias di sini as kode MK, maka saya sebutkan lagi kode MK-nya di sini. Jadi dicari itu. Kode MK ABC 123 itu di tabel nilai ada berapa jumlahnya? Ketemu jumlahnya. Lalu dicek di sini. Jika jumlahnya 0, artinya nggak ada kan? Kalau 0, maka hapus data mata kuliah. Langsung aja hapus mata kuliahnya, aman. Ya, ini perintahnya, baris 10 sampai baris 12. Jika tidak, itu else. Jika tidak, berarti ada, bukan 0 dia. Entah 1, entah 2, dan seterusnya. Kalau dia lebih dari 0, maka yang kita hapus adalah mata kuliahnya dan nilainya. Nilainya yang mana? Yang kode MK-nya sama itu. Nah, gitu. Maka kode yang ini dipakai lagi di sini ya. Ini di copy. Saya copy dari komentarnya. Ini di sini. Hapus data mata kuliah sesuai kode MK. Yang kedua, hapus juga data nilainya. Hapus data nilai sesuai kode MK-nya itu tadi. Kita buatkan variabel baru ya, QM ya. $DB. Ini kebalik nih. Harusnya ini QM. Yang ini, yang atas, karena kan merujuk ke mata kuliah nih, QM ya. Yang atas, yang if sama dengan 0 itu diganti QM supaya sesuai dengan data. Lalu yang di dalam else-nya itu QM juga dulu, mata kuliah juga, QM. Lalu yang berikut QN, nilai $DB, prepare. Perintahnya delete from nilai where kode MK sama dengan single quote ya, single quote dolar kode MK. Kemudian dieksekusi $QN execute. Nah, habislah dia. Ada 3 data yang sama, pakai kode mata kuliah itu 3 kali ngulang misalnya mata kuliah itu, 3-3-nya langsung dihapus.
Nah, kalau sudah, kita kembali lagi ke file mata kuliah dari sumber utamanya tadi, yaitu menggunakan header location mata kuliah .php. Nah, jadi file mata kuliah delete ini hanya numpang lewat saja. Saya ingatkan, saya nggak nge-share lagi file praktikum ya. Nah, silahkan yang punya yang lengkap dan bersedia untuk nge-share sama kawannya, silahkan di-share di grup atau di mana terserah. Ya, kalau mau beramal dapat pahala sampai nanti akhirat, di-share. Ya, buat membantu ya. Silahkan. Share aja di grup nggak apa-apa. Sudah ada mata kuliah yang UTS? Mata kuliah apa aja? Apalagi? Oh, itu sudah pertemuan keberapa? UTS-nya yang ke-7. Harusnya ya begitulah. Ke-8 harusnya, tapi nggak apa-apa. Saya nggak tahu juga nanti kita apakah bisa 15 termasuk UTS atau kurang. Nanti lihat kondisinya aja. Karena kita liburnya dikurangi ya. Habis libur Natal, UAS. Tahun berikutnya UAS lagi. Sudah ada pengumumannya kan? Pengumuman UASnya segala itu kan sudah ada kan? Masa sih? Di Smart itu? Nanti UAS itu setelah libur Natal. Sebelum libur tahun baru, UAS dulu. Habis itu dijeda libur tahun baru berapa hari, UAS lagi sambungannya. Makanya saya bilang mepet waktunya, bisa cukup 15, bisa enggak kita. Ya, tapi saya cukupkan dengan video nanti. Nah, untuk mengetahui hadir dan tidaknya, mengikuti tidaknya video yang saya share itu untuk pertemuan yang kita memang tidak tatap muka, ada tugasnya. Dan kelas ini belum ada tugas sama sekali kan? Oh, belum. Kalau nggak usah, nggak apa-apa juga sih, 0 nilainya. Harus ada ya, supaya ada nilainya 20% ya. Baik, jangan dieksekusi dulu ya. Sudah hilang? Pertanyaan saya itu mata kuliahnya hilang, nilainya nggak dilihat dulu sih, soalnya langsung dihapus saja. Ya, maksud saya itu lihat dulu ya. Oke, seperti ini ya. Saya lihatnya dari sini. Saya punya mata kuliah ada 5, ya kan? Ini untuk membuktikan yang tadi, yang if-nya 0 dengan yang tidak 0, gitu maksudnya. Kemudian nilai, saya buka di tab baru ya, biar kelihatan. Oke, ini saya punya 5 juga, atau view aja ya, yang kelihatan nama mata kuliahnya. Jadi mata kuliah entah apa tadi kan nggak ada dipakai di sini. Nah, saya tes yang kayak gitu ya, saya tes. Mata kuliahnya dihapus untuk yang entah tadi. Ini entah apa. Di situ linknya mata kuliah _delete PHP, tanda tanya kode MK sama dengan ABC 123 123. Kalau ini saya hapus, harusnya yang terhapus hanya mata kuliah aja. Hilang ya. Ini bukan sulap, saya bukan sulap merah, bukan apa. Ini bukan trik juga, memang ada codingnya kita bikin. Oke ya. Di sini saya refresh bagaimanapun, tetap datanya segitu. Kenapa? Karena memang mata kuliah entah apa itu nggak dipakai.
maka dia berlaku coding yang di sini. Nah, yang di dalam sini yang dieksekusi. Karena mata kuliah itu tidak ada jumlahnya pasti 0. Nah, sekarang yang ada mata kuliahnya. Semuanya ada nih ya nilainya. Saya ambil yang double langsung. Ini sistem keamanan saya punya 2 nilai. Diambil semester 3, diambil lagi semester 5. Ini kalau saya hapus sistem keamanan, harusnya 2 nilai hilang otomatis. Ya, saya kembali ke mata kuliah, sistem keamanan ya. Ini sistem keamanan saya hapus. Oke, hilang. Mata kuliah sistem keamanan hilang. Saya lihat di entry nilai atau di rekapitulasi, harusnya 2 mata kuliah itu tidak ada lagi. Sudah hilang. Maksud sih Pak, betulkah seperti itu? Coba lihat di database-nya. Nah, di sini di mata kuliah, tadi punya 5 saya, yang 1 sudah dihapus, saya refresh. Harusnya sisa 3. Oke. Sistem keamanan hilang. Nilainya. Sini sistem keamanan tadi ada ya, saya refresh karena sudah dihapus, saya refresh, harusnya 2 itu hilang. Oke, hilang. Ini di view. Ya, bagaimana dengan dinilai? Nilainya harusnya tetap ada 3. Itu. Ya, ini sudah selesai. Ada yang berhasil, ada yang gagal? Yang mana? Ini kayaknya penyakitnya kutil aja, kurang teliti. Berhasil nggak? Mana errornya? Function nilai count does not exist. Count, coba balik senang. Count yang dipisah, count itu disambung. Bukan sebelahnya. Nah, itu disambung dulu. Ya. Hilang. Nah, hilang. Karena kamu refresh dia harusnya jangan tadi. Ya, kalau di refresh karena dia berhasil. Habis. Ya habis. Jangan dihabisin semua dulu. Apa pesannya itu? Pesan errornya apa? Yang error apa itu? View. Tuh nggak jelas. Ya, sama sudah. Kembalinya kemana? Ke nilai. Di bawahnya headernya itu. Headernya mata kuliah, bukan nilai. Paling bawah. Header mata kuliah. Nah, maksudnya kembali itu apa? Tampilannya? Mata kuliah. Nah, itu salah itu. Anu dulu, file mata kuliahnya mana? File mata kuliah. Itu di bawahnya apa itu? Mata kuliah delete. Mata kuliah delete titik php. Oke, ke situ. Nah, sekarang mata kuliah delete-nya dibuka. File mata kuliah delete. Oke. Header-nya jangan-jangan salah ngedit file nih. Bener nggak filenya? Yang diakses dengan yang diedit tuh bener nggak? Jangan-jangan salah. Hah? Duplikat entry 3. Ada yang sama 3. Kamu mau ngapain? Mau nambah itu kan? Nambah apa?
Nambah nilai. Nambah nilai. Ya. Oke. Mata kuliahnya dihapus semua itu. Iya nggak? Mata kuliahnya dihapus semua kan? Mata kuliahnya dihapus semua itu. Nah, ini kok masih ada? Coba refresh. Jangan dihapus. Coba lihat datanya. Data. Ya, data mata kuliah mana? Ada, ntar dulu, itu kodenya ada RPL 312312201. Coba nilai, lihat nilai. Kode itu ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Iya dong. Makanya nggak bisa sembarangan. Berhasil nih. Sudah ketemu nggak? harus error. Kalau nggak error nggak dapat itu. Ini apa? Ini pesan errornya apa? Kita dulu. Undefined array i kode MK baris 3. Mana baris 3? Kecil sekali. Besarin. Pakai kontrol plus. Kecanggihan masalahnya alatnya. Oke, bentar dulu. Baris 3. Kode MK, $get, kode MK. Mata kuliahnya mana? File mata kuliah. Ke linknya juga, ke link yang bawah. Ya. Belum ada. Mau nangkap apa? Mau nangkap kode MK yang mana? Pak, ini yang $RMK tuh $MK atau MK juga? MK. Kan yang di atas MK tuh. Dolar MK kan? MK. Tampilan aja, lihat tampilan. Yang mata kuliah. Taruh mouse-nya, jangan diklik. Dihapus, taruh mouse-nya dihapus. Jangan diklik. Bawahnya muncul kode MK sama dengan muncul. Itu ada delete.php tanda tanya. Benar, Pak? Iya, Pak. Kode underscore MK Ya, sama dengan. Iya, Pak. Ya. Kalau mau digeser ke data yang di bawahnya harus beda. Lagi harus beda. Beda-beda tuh. Beda, Pak. Oke. Udah oke. Tapi kalau diklik hapus Hilang. Pasti yang dibaiki tadi. HP kode MK sama dengan ya. Tampilannya dulu. Jangan diklik dulu. Tampilannya dulu, tampilannya. entah aku gitu. Kenapa? Jangan menghapus, jangan mengeksekusi file delete-nya. Kita harus mulainya itu dari file utama, dari mata kuliah, dari nilai. Apa itu pesannya? Besarin dulu. Control plus. Ya, terus. Tanggung. Apa itu? Enggak, syntax error or access violation. Nilai count does not exist. Ini jangan-jangan dipisah nih. Count-nya itu jangan-jangan dipisah dengan tanda kurungnya. Punya saya disambung ya. Coba lihat. Nilai. Dipisah. Tuh. Kan kutil kan? Kurang teliti. Kan tampil kan? Tapi benar tekanannya Bapak. Memang harus sama. Ngoding. Belum nih, hapusnya belum. Bisa. Habis semua nih. Oke, biar aja. Ada. Ya, bisa jadi tidak di-save. Nggak apa-apa datanya terhapus. Pertemuan selanjutnya kita nambah data. Memang seperti itu kalau saya ya. Kalau masuk nampilkan data dulu. Habis itu hapus karena itu yang paling mudah pengerjaannya. Input ini double. Ada proses mengisi datanya, lalu proses menyimpan ada dua. Apalagi edit nanti. Oke, saya lanjutkan. Lewat ya.
Sudah bisa semuanya. Nah, tidak boleh menghapus langsung, harus tanya dulu, hapus apa enggak? Untuk menghindari apa? Menghindari kesalahan klik, nggak sengaja ngekliknya, atau kalau nggak sengaja atau nggak sengaja tuh ngeklik, ya. Caranya, nih, ditambahkan sebuah fungsi dari JavaScript ya, menggunakan JavaScript, yaitu fungsinya namanya confirm, CONFIRM, kurung buka tutup. Dalamnya itu pesannya di semua link hapus. Nah, kita punya dua buah link hapus, di nilai dan di mata kuliah. Diletakkan pada atribut onClick. Nah, kita kasih nama atributnya onClick. Saya lanjutkan. Jadi ditambahkan sebelum menghapus, ketika diklik hapusnya muncul dulu mau dihapus apa enggak. Kalau oke, hapus datanya. Kalau tidak, nggak jadi ya. Caranya lewat file nilai. Nilai dulu ya. File nilai, di sini ada link untuk menghapus tadi. Ada ref, nilai delete dan seterusnya. Kemudian ada kelas di sini. BTN, BTN-SM, BTN Danger dan sebagainya, taruh di belakang sini. Ya, di sini ya. Sebelum ditutup nih, yang ininya. Sebelah sini onClick. OnClick sama dengan, dan ketik dua kali, dalamnya return. Nah, return confirm ya. Di sini
Oke, yang saya blok itu ya. Nah, sudah itu dinilai, disimpan, kemudian dicoba diklik hapusnya. Muncul ya. Kalau di oke baru dia dihapus, tapi kalau dia di cancel nggak jadi. File nilai. Ada kotak dialognya dulu ya. Ketika menghapus itu ada ditanya dulu. Ya, muncul dulu pertanyaan apakah Anda yakin akan menghapus data ini. Nah, seperti itu ya. Kalau di cancel dia tidak menghapus, kalau di oke kan nanti dia menghapus. Saya contohkan. Basis data saya hapus. Oke. Dah, hilang. Yang kedua, di mata kuliah, intinya adalah sama saja ya. On klik. Nah, di tes nggak usah dihapus ya, cukup sampai menampilkan itu aja. Apa bedanya dengan yang tadi?
Yang nilai. Yang mata kuliah belum? Ini. Oh. Apa bedanya? Enggak, ini sebenarnya tampilannya gini ya, cancel. Kemudian ke nilai coba. Klik hapusnya. Apa bedanya dengan tadi? Ada tuh. Apa bedanya? Nah, itunya pasti itu kelihatan dari situ. Tapi tampilannya beda. Ya. Tampilannya berbeda. Apa perbedaannya di antara dua itu tadi? Antara nilai dengan mata kuliah? Ketika diklik hapus, pesan yang muncul itu berbeda. Apa bedanya? Ada spasi. Yang membentuk spasinya adalah bukan N-nya, tapi backslash N. Karena kalau hanya N aja nggak bisa. Atau hanya slash aja nggak bisa. Jadi satu buah seperti ini satu baris. Ya, kemudian satu baris lagi, artinya pindah baris satu. Karena saya taruh di sini ada dua, ya, ada dua seperti ini, maka dia ada yang kosong satu. Udah ya. Sudah, nanti silakan yang mau beramal di-share ke kawannya. Ya. Kemudian kalau di paket saya yang pertemuan keempat kalau nggak salah, yang saya share terakhir itu sudah ada di dalamnya database. Ada folder DB-nya. Nah, itu bisa di-dump. Cara ngedump-nya gimana? Kalau pakai adminer atau pakai PHP MyAdmin silakan dicari aja. Ya, kalau khusus adminer itu di blog saya ada cara ngedump-nya, bisa lihat di situ ya. Nah ya, habis. Nah, sekarang saya tutup dulu ya, off the record aja. Nah, saya tutup dulu mata kuliahnya. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Mohon maaf ya kalau ada kesalahan, kekurangan. Selalu saya sampaikan, waktu kita fleksibel ya. Bisa lebih, bisa kurang. Seperti itu, supaya jangan ada tuntutan di dunia dan di akhirat nanti. Ya. Kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.